ini adalah sebuah kesaksian, khususnya kami orang Kristen, bahwa memang negara ini menjamin kebebasan bagi setiap umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sobat Mimbar Rasai, senang sekali rasanya saya Caca kembali hadir di ruang dialog Mimbar Rasai episode kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kemenak Malut, Pak Hans Luther Tongo-Tongo. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah ya Pak. Nah, iya, jadi hari ini kita akan berbicara ngobrol-ngobrol santai terkait dengan pelaksanaan PES Parawi kemarin, Pak. Jadi mungkin kita langsung saja untuk membahas peristiwa besar yang baru saja terjadi kemarin, Pak. Bisa Pak Kabid bisa menceritakan sedikit terkait dengan pelaksanaan PES Parawi kemarin yang dilaksanakan di kantor Kanwil Kemenak Malut. Mungkin disilakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah provinsi yang telah membantu kami dalam pelaksanaan PES Parawi dalam bentuk eksibisi dan juga ada lomba yangere di depan kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Yang pertama saya harus mau mengatakan begini, ini kegiatan PES Parawi dalam bentuk eksibisi dan lomba yangere baru pertama kali dilaksanakan di provinsi, ibu kota provinsi. Dan lebih kami bersyukur juga tempatnya di pelataran Kanwil ya. Saya kira ini sangat luar biasa karena kegiatan-kegiatan sebelum yang kami laksanakan di kabupaten kota itu di tempat-tempat yang agak terbuka dan untuk umum. Tapi ini Bapak Kakanwil kami sampaikan terima kasih sudah menyediakan tempat, bersedia untuk menyediakan tempat dalam pelaksanaan eksibisi dan lomba yanger kemarin. PES Parawi itu kepanjangannya Pesta Paduan Suara Gerejawi untuk Kristen Protestan, dulunya dibilang Protestan. Jenjang lomba dan ataupun festival ini dilakukan mulai dari kabupaten, setelah itu provinsi, tingkat pusat, dan di tingkat pusat itu nanti di tahun depan rencananya di bulan Juni, karena di tahun ini sebenarnya tapi kemudian itu ada penghematan anggaran efisiensi kemarin ya ditunda, dan ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi LPPD antara LPPD daerah dan pusat bulan Juli kalau tidak salah itu dilaksanakan di Manokwari, Papua. Dalam kegiatan eksibisi ini hanya melibatkan beberapa kabupaten kota dan ada 12 kategori. Mereka ini adalah pemenang dalam artian juara satu saat lomba tingkat provinsi di tahun 2022. Ini 2005, 2024 sebenarnya tahun 2024. Setiap tahun ya PES? PES Parawi tingkat provinsi itu setiap 2 tahun. Oh, 2 tahun sekali. 2 tahun ya. Nanti di tingkat pusat itu 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Ya. Karena itu ada beberapa tempat yang memang ketika Munas itu sudah memang tempat-tempat itu mereka siap. Pemerintah daerahnya siap, tapi yang lebih siap Papua. Akhirnya nanti dilaksanakan di Papua. Kalau terkait pelaksanaan kegiatan PES Parawi ini, dampaknya untuk umat Kristiani apa sih Pak? Ya, dampaknya saya kira ketika dilaksanakan di pelataran kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara,
walaupun ini memang istilahnya bantuan juga dari pemerintah provinsi itu ada, tapi ketika itu masyarakat khususnya Kristen ya, jadi mereka berpikir bahwa jadi Kementerian Agama itu di situ semua ada agama begitu. Kantornya agama di situ. Kantornya bukan cuma agama Iya, Islam. Islam, tapi Banyak kan masyarakat iya, yang begitu. Jadi boleh di Kanwil iya. Kanwil agama lagi dibilang begitu. Iya. Saya bilang ya memang kali ini kita patut bersyukur. Pesparawi sangat berhasil. Dan itu kita lihat dari antusias masyarakat yang datang di tempat ini. Walaupun memang cuma di seputaran Kanwil Kemenak, tapi juga ada pokoknya di mana ada utusan Yangere, itu pasti masyarakatnya juga yang Padahal kemarin kan yang dilombakan juga lagu rohani ya Pak. Tapi yang datang nonton tuh banyak sekali orang. Padahal rata-rata ya seperti yang kita lihat kalau di pelataran Sofivi kan mayoritasnya kan Muslim. Jadi selain menguatkan iman umat Kristiani juga meningkatkan kerukunan antar umat di sini ya. Ingat, ini adalah sebuah kesaksian, khususnya kami orang Kristen, bahwa memang negara ini menjamin kebebasan bagi setiap umat untuk menyampaikan pujian-pujiannya, walaupun dalam lingkungan yang boleh dikatakan lingkungan yang kami minoritas. Bebas berpendapat, iya, bebas beragama, ya. Bebas memuji Tuhan. Iya. Baik Pak, kalau misalnya kita berbicara Pesparawi dan Yangere itu kan juga kreativitas anak muda ya Pak. Kemarin kan saya lihat luar biasa sekali. Kan anak-anak kreativitasnya luar biasa sekali, kayak menyanyi, punya talenta-talenta yang sangat luar biasa gitu. Kalau untuk generasi muda sendiri Pak, menurut Bapak tuh kegiatan ini untuk generasi umat Kristen itu apa makna kegiatannya begitu? Kali ini memang karena persiapan untuk menyiapkan diri dari masing-masing kabupaten itu khusus Yangere, itu tidak dilakukan dari bawah, maksudnya rekrutmennya tidak dilakukan dari bawah. Oleh karena itu mungkin ada semacam kebijakan dari pengurus di kabupaten untuk tunjuk ini kamu mewakili Yangere dari kabupaten ini. Akhirnya di sana memang kalau untuk paduan suara ya pasti anak-anak muda banyak. Tapi Yangere itu ya campuran lah. Tapi kayaknya kemarin Yangere tuh lebih banyak orang-orang yang sudah itu dia ya, betul. Itu yang saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman pengurus. Mudah-mudahan ke depan nanti itu anak-anak muda lah, anak-anak muda turun Yangere supaya usia muda dan nanti keikutsertaan lombanya berlomba itu agak panjang, supaya regenerasi itu bisa jalan dengan baik. Seperti itu. Karena selain puji-pujian Yangere juga kan budaya Pak ya. Itu budaya. Yangere itu yang main Yangere itu cuma Tobelo sebenarnya. Cuma Tobelo. Tapi ini kan sudah menyebar di kabupaten kota. Dan yang nyanyi itu kebanyakan orang Tobelo juga. Ya memang kalau Jailolo ada yang Sahu. Sula, kenapa nggak ikut? Dan kemudian Taliabo, kenapa tidak ikut? Salah satu faktornya itu. Karena tidak ada itu dia. Yang Yangere ini kan hanya di kalangan, ya boleh dibilang di suku Tobelo dan kemudian di Halbar. Jadi sebenarnya sejarah Yangere juga Iya. Jadi Yangere ini lebih dipopulerkan itu di kalangan gereja. Di setiap hari Minggu itu pasti ada Yangere. Apalagi di Tobelo. Kalau saya ini orang Tobelo jadi saya tahu persis. Di setiap jemaat, di setiap kampung pasti ada Yangere. Malahan di setiap lingkungan RT itu tetap ada Yangere. Dan itu bergilir untuk puji-pujian di gereja itu bergilir. Karena di setiap gereja kan pasti ada Yangere ya Pak. Iya. Kalau untuk musik Yangere
dalam dampak membantu pemerintah daerah nih dari segi seni dan budaya tuh menurut Pak Hans tuh bagaimana? Kalau saya sih, kalau ini dikembangkan dengan baik, saya kira ini bentuk budaya daerah tertentu, misalnya Halmahera Utara. Supaya kita juga tahu bahwa betul Yangere ini membudaya di setiap gereja, tapi cuman di kalangan gereja-gereja tertentu, misalnya di gereja Gemi, ya, di GPM, itu ada Yangere, beda dengan yang aliran-aliran yang lain, agak kurang itu dengan bukan tidak suka, bukan, tapi keterlibatan Yangere dalam ibadah kayaknya tidak ada. Oh gitu. Iya. Jadi, tapi sangat membantu. Iya. Segi dan budaya. Karena Yangere tidak ada di daerah lain, yang ada hanya di Maluku Utara, ya. Gitu. Apalagi peserta kemarin hadir pakai baju-baju adat masing-masing daerah itu kabupaten punya baju adat. Jadi kemarin itu kan dari Sahu punya pakaian adat Sahu, dari Jailolo, dari Tobiolo, demikian. Tapi Pesperawi kemarin ini sangat luar biasa ya Pak. Saya ucapkan selamat juga nih, sukses melaksanakan kegiatan besar. Salah satunya Ibu juga kan turut memperkenalkan, ikut serta dan sambil memperkenalkan itu lewat sosial media di Kanwil Kementerian Maluku Utara. Iya, apalagi kemarin antusias masyarakat ini sangat luar biasa kemarin. Jadi kerukunan antar umat beragama tuh sangat terasa kemarin waktu pelaksanaan Pesparawi kemarin. Memang kemarin saya dengan teman-teman sambil ngomong biasa-biasa, ini kira-kira bisa berhasil kah tidak ini ya? Karena ini baru pertama kali. Baru kegiatan besar. Ya. Melibatkan 500. Kemarin itu untuk peserta saja. Peserta itu ada 514 kalau nggak salah. Belum lagi pendukung-pendukung yang lain, toh, yang pelatih dan lain sebagainya. Jadi itu kalau tingkat nasional malahan lebih banyak. Tapi lewat Pesparawi juga kayaknya orang juga sadar kalau ternyata di Maluku Utara tuh banyak orang yang punya suara emas ya. Apalagi termasuk kemarin yang juara 1 Solo itu kan sampai dapat aplaus. Jadi secara nasional kami ini Maluku Utara belum sampai mendapatkan champion. Tapi gold, emas sudah kami pernah dapat. Tapi kalau umum belum ya? Belum. Di Samarinda kami dapat 8. Kemudian di Ambon kami dapat 9 emas dari 12 kategori. Jadi ini tinggal menunggu di Papua ini. Di Papua. Mudah-mudahan kali ini di Papua bisa champion Pak ya. Kami yakin benar bahwa di Papua nanti kami pasti champion. Dari salah satu kategori ya. Ya kalau 3 champion itu kan lebih bagus, itu berarti juara umum. Apalagi dukungan Ibu Gop. Ya, Ibu Gop ya. Itu juga ya. Iya. Kalau justru itu ya patut kami berterima kasih kepada Ibu Gubernur, Pak Wagub, dan juga Biro Kesra Pak Kanwil juga. Kemarin itu rencananya nanti dibawa ke kantor di kantor dewan, tapi saya bilang lebih baik di sini saja karena Pak Kanwil ini memang betul-betul mendukung penuh kegiatan Pesparawi ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Kanwil. Iya, benar. Kan kita Pak Kanwil ini sangat luar biasa kalau untuk kegiatan-kegiatan agama-agama lain juga sangat didukung penuh oleh beliau. Kemarin itu sampai ada teman-teman yang peserta, ini Kak Kanwil ya? Iya Kak Kanwil, bicara bagus ini. Iya. Ini mudah-mudahan memang. Inilah sebenarnya bukan cuma Pak Kanwil ini, tapi Kak Kanwil sebelumnya juga bicara seperti ini, hebat-hebat semua. Soal bicara menyangkut dengan moderasi, toleransi istilah saya bilang dompe makan-makan. Di luar kepala. Iya, di luar kepala. Iya. Mungkin terakhir Pak, kasih pesan-pesan untuk masyarakat khususnya terkait dengan kerukunan umat beragama lewat Pesparawi kemarin. Baik, terima kasih saya sampaikan pada Ibu. Dan juga saya himbau kepada masyarakat Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, khususnya umat Kristen, tolong doakan kami, LPPD Provinsi Maluku Utara,
ketika mau berlomba di tingkat nasional. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangankan hanya di antar umat beragama, tapi intern umat beragama. Kita jaga, kita pupuk supaya daerah kita ini mendapatkan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Iya. Tolong bincang-bincang seperti ini ya tetap berjalan dengan baik supaya memang ini lewat bincang-bincang seperti ini apa yang kita inginkan bisa tersampaikan kepada masyarakat. Ya. Iya, mungkin ke depan nanti kita bahasnya terkait dengan bukan lagi Pesparawi atau ada yang perlu kita bahas terkait dengan program Bimas Kristen nanti. Ya, siap. Kami tetap akan siap. Biar masyarakat juga tahu nih, oh ternyata bimbingan masyarakat Kristen itu juga jalan di Kanwil Kemenak Malu gitu. Baik Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga sukses nanti di Pesparawi 2026 ya di Papua nanti. Menang pulang bawa champion. Ya, doakan. Amin. Baik, mungkin terima kasih Sobat Mimbar Rasai untuk episode kali ini yang sangat menarik dibahas. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa kita selalu menjaga kerukunan umat beragama, toleransi, dan anti radikalisme. Ya baik, mungkin begitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.